tes. Selanjutnya, rajinlah mencari soal TOEFL, kemudian mencoba untuk menjawab. Tentunya, jika teman-teman mendapati jawaban, kunci jawaban dari soal tersebut, itu lebih baik sehingga bisa mengoreksi mengoreksi jawaban yang kita baca secara mandiri. Adapun untuk keterampilan istimewa, keterampilan mendengar, ini teman-teman harus sering menstimulus, memberi rangsang terhadap pendengaran kita. Jadi sering-sering membuka audio ataupun audio visual yang ada di YouTube yang berkaitan dengan bahasa Arab. Yang paling mudah itu ada kartun dalam bahasa Arab ataupun animasi-animasi yang lainnya yang mengajarkan peserta didik, mengajarkan siswa untuk mempelajari bahasa Arab pada tingkat pemula. Adapun untuk teks qiraah ataupun teks bacaan, nah ini teman-teman harus sering membuka teks bahasa Arab, dan ini mudah diperoleh di internet. Kita searching teks bahasa Arab yang berkaitan dengan kisah tumbuhan misalnya, ataupun kisah anak-anak, ataupun kisah yang ada di buku pelajaran bahasa Arab dan sebagainya, ini mudah diakses. Tetapi lebih baiknya teks yang memuat soal-soal juga. Jadi ada teks, dengan dibuat teks tersebut ada soal yang berkaitan dengan teks yang diperoleh dari soal tersebut. Maka teks yang teman dapatkan di internet harus berkaitan dengan soal yang dibuat dalam teks tersebut. Jadi teman-teman sekalian, untuk mempersingkatkan waktu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan lebih lanjut. Yang ini saya serahkan kepada moderator. Baik, jazakallahu khairan pada Mas Ridho telah menyampaikan materinya yang Masya Allah, Alhamdulillah, sangat daging, sangat luar biasa materinya terkait dengan menguasai bahasa Arab bagi pemula dan mahasiswa, dan juga menguasai TOEFL, khususnya untuk mahasiswa UIN di Indonesia. Seperti itu. Baik, langsung saja jika ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau boleh juga di kolom chat, nanti Ana bacakan pertanyaannya. Ya, yang Ana buka dulu untuk 3 pertanyaan pertama, dipersilahkan. Sepertinya masih belum ada yang bertanya. Kalau begitu saya izin bertanya pada Mas Ridho. Itu pertanyaannya adalah gimana caranya ya Mas, misalkan cara belajar TOEFL yang efektif gitu, cara belajar TOEFL yang efektif, terutama untuk mahasiswa UIN, sedangkan kita tahu bahwasannya mahasiswa UIN, terutamanya umum tuh punya banyak tugas gitu, punya banyak tuntutan tugas, tuntutan UAS, kuis dan sebagainya.
Mungkin boleh minta tolong dijelaskan, Mas, gimana caranya triknya biar sekali tes langsung lulus gitu. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan ya Mas Reni. Baik, nah, ini bagaimana metode yang efektif untuk memanfaatkan waktu yang salah itu dari kesibukan kita, jam kuliah, jam tugas, jam kuis, jam UAS, dan sebagainya. Nah, berangkat dari pengalaman, ya, menyesuaikan waktu untuk mempelajari satu tuntutan yang harus dipenuhi, yang wajib dipenuhi. Yang sama sekali, komitmen dari kita sendiri, ini komitmen dari kita sendiri untuk terus mempelajari tes TOEFL ini. Jadi, yang pertama ada komitmen, itu keistiqomahan dalam mempelajari tes TOEFL. Bentuk dari komitmen itu, teman-teman bisa terapkan dalam keseharian. Misalnya, contohnya, dalam sehari, teman-teman bisa membagi waktu untuk mempelajari tes TOEFL ini. Dan tadi kita sebutkan ada 4 poin ya yang harus dipelajari. Itu ada mufradat, ada qawaid, kaidah bahasa Arab, kemudian ada qiraah istima', misalnya ada qiraah. Nah, dari 4 poin ini, teman-teman harus sisihkan waktu minimal dalam sehari setengah jam paling tidak. Itu sudah minimal sekali, setengah jam. Ataupun 1 jam kemudian dibagi 2 ataupun dibagi 3. Misalnya pagi 20 menit, kemudian sore 20 menit, kemudian malam tidur 20 menit. Nah, dalam waktu 1 jam ini, untuk sehari, kita membagi, misalnya pada pagi hari kita mempelajari mufradat. Kemudian sore hari kita mempelajari qawaid wa tarjamah. Kemudian terakhir kita mempelajari istima' dan qiraah. Ataupun pada pagi hari kita mencoba untuk menjawab soal-soal TOEFL yang ada di internet. Kemudian sore hari kita buka trik-trik ataupun tips menjawab soal TOEFL yang ada di YouTube. Kemudian untuk malam hari kita coba untuk menenangkan diri dengan menonton, mendengar teks yang berbunyi dalam bahasa Arab. Itu dalam keseharian bisa diterapkan, insya Allah mudahkan, karena waktu-waktu kita yang kita lalui tidak hanya bisa kita manfaatkan untuk proses jangka lama. Tentunya yang pertama tadi ada keistiqomahan, kemudian mengatur waktu, nantinya menetapkan poin-poin apa saja yang ingin kita pelajari. Seperti itu. Demikian, Mas Sandi. Barakallahu fiikum. Na'am, jazakallah khairan. Ustaz untuk jawabannya. Baik, kita melihat ada pertanyaan masuk di chat. Akan Anda bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Syaidatul Ummah. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama, cara belajar bahasa Arab untuk TOEFL bagi pemula yang baru belajar bahasa Arab di bangku kuliah. Mungkin ini maksudnya untuk jurusan non-PBA mungkin. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar semua umat Islam tergugah untuk belajar bahasa Arab lebih. Mungkin ini maksudnya agar lebih memperhatikan dan tidak mengabaikan bahasa Arab. Fadhal, Ustadz untuk dijawab. Terima kasih Mas Randy. Keren dari Ukti Syaidatul Ummah ini sangat menarik ya, karena yang pertama mempelajari bahasa Arab untuk pemula, mempelajari tes TOEFL untuk pemula di bangku kuliah. Tadi Mas Randy bilang mungkin ini mahasiswa
di bangku kuliah pada jurusan umum mungkin. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, untuk soal TOEFL ini sebenarnya agak sulit, bukan artian membuat sulit ya, bukan. Artinya kalau misalnya kita hanya mempelajari satu aspek saja, memang butuh proses lebih lama. Adapun jika kita mempelajari bahasa secara menyeluruh, seperti saya katakan tadi, dari keempat maharoh, kemudian tiga unsur bahasa dan sebagainya, ini akan lebih memudahkan kita untuk mempelajari soal TOEFL lebih mendalam. Nah, langkah lebih baiknya jika ada waktu mengikuti kursus. Intinya untuk saat ini sudah sekian banyak kursus yang ditawarkan, baik daring ataupun luring. Jadi pada dasarnya sebaiknya mempelajari bahasa terlebih dahulu. Kemudian baru mempelajari soal TOEFL. Karena jika kita sudah memperoleh bahasa, itu memperoleh keempat keterampilan ini dengan tiga unsur-unsur yang ada, ini soal TOEFL akan mudah untuk kita selesaikan. Nah, itu yang paling pentingnya. Namun karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan sebagainya, kita hanya fokuskan kepada tes TOEFL saja. Ini tidak masalah, namun kita butuh waktu khusus, seperti yang saya sampaikan tadi, ada waktu khusus kita luangkan untuk melatih kemampuan kita menjawab soal TOEFL. Jadi saya sampaikan tadi, triknya itu istiqomah dalam menempatkan waktu, kemudian membagi waktu, kemudian mempelajari poin-poin yang akan kita selesaikan pada soal TOEFL. Nah, ini untuk yang pertama. Adapun yang kedua, bagaimana cara agar semua umat Islam, amin, Allahumma amin, tergugah untuk belajar bahasa Arab lebih. Nah, ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena pada hakikatnya umat Islam itu dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Dituntut, bukan diwajibkan. Dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan dalam sebuah asar, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab tersebut bagian dari agama kalian. Artinya bagian dari agama Islam. Kenapa? Karena sumber hukum yang ada dalam Islam itu dalam bahasa Arab. Jika kita paham bahasa Arab, kita akan sangat paham tentang berhukum. Namun, jika kita belum paham sama sekali, atau pahamnya masih dasar, sebenarnya kita butuh pada media ataupun teks terjemahan yang menerangkan bahwasanya hukum Islam ini seperti ini, hukumnya seperti ini. Ya. Sebab itu, belajar bahasa sangat dituntut untuk kaum muslimin. Nah, adapun trik usaha untuk lebih memperkenalkan bahasa ini di tengah-tengah kaum muslimin, ini merupakan cita-cita semua para pengajar bahasa Arab, dan cita-cita kaum muslimin secara umum. Dan ini merupakan cita-cita yang mulia. Karena kenapa? Karena mengajarkan bahasa Arab dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ilmu yang kita sampaikan itu akan menjadi amal jariah. Kemudian tren untuk saat ini pembelajaran bahasa Arab, baik itu di ruang lingkup lokal, ruang lingkup daerah, nasional maupun internasional, sedang digemari. Kita lihat dari munculnya pesantren dari awal-awal abad ke-20 sampai saat ini, itu hadirnya pesantren untuk mempelajari bahasa Arab. Cara mempelajari bahasa Arab dan mempelajari ilmu agama Islam. Demikian juga para akademisi yang terus berkontribusi
untuk membuat konsep pembelajaran bahasa Arab secara aktif dan interaktif. Jadi membuat belajar bahasa ini lebih menarik. Karena sangat berbeda metode yang diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu, jadi dengan metode konvensional mengajarkan bahasa hanya dari aspek kaidahnya, bukan dari aspek keterampilannya. Nah, para akademisi baik di lokal, nasional maupun internasional lagi semaraknya, lagi giat-giatnya untuk membentuk konsep pembelajaran bahasa Arab. Dan teman-teman silahkan bisa searching di Google Scholarship atau Google Penelitian. Di sana ada berbagai macam penelitian, jurnal yang meneliti yang membahas tentang metode pembelajaran bahasa Arab, gaya pembelajaran bahasa Arab, dan konsep-konsep ataupun isi-isi yang tergantung dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu bahasa Arab, baik dari segi linguistiknya ataupun dari segi ilmu bahasanya. Sangat banyak penelitian yang ada di antara akademisi. Adapun dari kita sendiri, misalnya sebagai mahasiswa dan mahasiswa, bagaimana membuat orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mencintai bahasa Arab. Yang pertama sekali, tawarkan ataupun sampaikan kepada teman-teman bahwasanya kita dalam keseharian sebagai muslim itu menggunakan bahasa Arab ataupun kita menggunakan bahasa Arab sehari minimal 5 kali. Sehari minimal 5 kali. Berbeda lagi nanti sehari 5 kali ini yaitu dalam posisi kita sedang sholat. Karena sholat dari pertama takbiratul ihram sampai salam, sampai terakhir dan salam, itu semua dalam bentuk bahasa Arab. Jika tidak menggunakan bahasa Arab, maka tidak sahlah sholat yang kita laksanakan. Ini masih dalam konteks sholat sehari 5 kali. Berbeda lagi nanti jika kita membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, dan sebagainya. Artinya, kita menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan kita itu terus-menerus. Tentunya, alangkah lebih baiknya jika kita mempelajarinya, punya mengetahui maknanya, mengetahui fungsinya, dan merasakan kenikmatan yang kita bacakan dalam tiap-tiap ayat, tiap-tiap zikir, tiap-tiap salawat yang kita bacakan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua akan terasa lebih nikmat jika kita paham artinya. Setidaknya mau mempelajari arti dari ayat-ayat yang kita bacakan dalam keseharian kita. Misalnya, yakni kita mampu mengetahui arti dari takbiratul ihram sampai kita selesai salat, sampai malam, sampai selesai salat. Jadi kita mengetahui makna ayat-ayat yang kita bacakan dalam setiap salat kita ataupun zikir-zikir yang kita bacakan dalam salat kita. Nah, paling setidaknya kita sebagai mahasiswa mengajak teman-teman untuk terus mempelajari bahasa Arab. Terlebih lagi, para pengajar bahasa Arab di Indonesia secara khusus terus meningkatkan kemampuan dalam pengajaran bahasa Arab. Kalau dulu di pesantren itu ada metode tradisional yang ditawarkan oleh para guru-guru kita, dan ini alhamdulillah membawa manfaat tersendiri. Namun untuk saat ini para pengajar yang diterbitkan, yang disarjanakan oleh kampus-kampus di Indonesia ini terus meningkatkan kompetensi untuk mengajarkan bahasa Arab bagaimana artinya.
sehingga tidak tercerminkan, sehingga tidak tergambar dalam masyarakat bahwasanya bahasa Arab itu sulit untuk dipelajari. Karena sering kita langsung menyatakan bahwasanya saya pernah mendapatkan di suatu lembaga pendidikan Islam, bahkan bukan Islam, namun tidak berasrama ya, dan boarding. Jadi mereka menyatakan bahwasanya pelajaran yang paling sulit itu seperti apa ketika diberikan kuesioner untuk siswa-siswa yang ada di kelas. Jadi pelajaran yang paling susah itu bahasa Arab. Dan kenapa? Kenapa ini terjadi? Seperti saya katakan tadi, makanya metode, trik ataupun strategi yang digunakan oleh guru-guru kita terdahulu ada manfaat baiknya, namun tersingkirkan beberapa manfaat yang lebih diutamakan, yang lebih dipentingkan terhadap pengembangan bahasa Arab. Oleh sebab itu, jadi pengalaman, kemudian strategi, kemudian ilmu pengetahuan, semua hal ini semoga menjadi energi positif untuk mengajar bahasa Arab dan terus meningkatkan kemampuan bahasa Arab baik di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi, sehingga bahasa Arab ini menjadi bahasa yang umum. Amin. Amin. Demikian Mas Andi, barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik untuk Ustaz Ridho atas jawabannya yang sangat detail. Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga berarti ya dalam gelombang pertama ini. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya panitia, berapakah minimal hafalan mufrodat dalam sehari bagi pemula? Dari Bardan. Fatwa langsung dijawab Ustaz Ridho. Baik, terima kasih Bang Dendi. Berkaitan dengan mufrodat yang harus dipelajari untuk menguasai bahasa. Sebenarnya dalam menghafal mufrodat ini kita harus melihat situasi ataupun kondisi yang sedang kita lalui. Kalau misalnya dalam suatu lingkungan pendidikan bahasa Arab secara intensif, artinya lingkungan yang kita tempati tersebut yaitu lingkungan yang kondusif dengan bahasa Arab. Lingkungan yang kondusif dengan bahasa Arab. Nah, itu sangat mendukung untuk menghafal mufrodat. Yang mana pengalaman kami dulu waktu kuliah, jadi di Sayasuna ini kuliahnya berasrama. Sayasuna ada di Serdang. Kami kuliah berasrama selama 4 tahun. Karena kami kuliahnya berasrama dan kami mondok di sana, jadi tidak ada batas untuk menghafal mufrodat. Ataupun untuk meningkatkan kemampuan sendiri, kita istiqomahkan, kita berikan target individual. Jadi misalnya menghafal mufrodat minimal sehari 50. Ya. Kemudian dibagi dalam rentang waktu. Ada yang di pagi 10, siang 10, sore 10, malam 10, belum tidur 10. Jadi ada 50 mufrodat yang kita hafal dalam sehari. Tentunya ini bisa kita laksanakan, bisa kita prioritaskan jika kita berada dalam lingkungan yang kondusif berkomunikasi dengan bahasa Arab. Namun, jika sebaliknya, bahasa Arab yang kita pelajari tidak terlalu terpakai dalam kehidupan sehari-hari kita, akan sangat sulit jika menghafal mufrodat. Menghafal mufrodat sangat mudah, namun akan sangat sulit untuk mempertahankan mufrodat tersebut. Karena kenapa? Karena faktor penggunaannya jarang, kemudian faktor waktunya juga mungkin kurang. Oleh sebab itu, jika kita tinggal di lingkungan yang tidak kondusif dengan bahasa Arab, sebaiknya
menghafal mufradat jangan dalam bentuk kata-kata. Nah, jangan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk jumlah, dalam bentuk kalimat ataupun ta'bir, dalam bentuk sebuah ungkapan. Misalnya ungkapan dalam bahasa Arab seperti Assalamualaikum. Assalamualaikum sering kita dengar, sering kita ucapkan karena bukan ini syariat salam dalam agama Islam. Jadi sering kita dengar. Kemudian ada setelahnya misalnya kaifal hal, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan, ataupun kaifa haluka, bagaimana kondisimu. Kemudian setelahnya ada ismi, nama saya, ismuka, misalnya ana tilmizun, saya seorang murid ataupun saya seorang mahasiswa, ana talibun, saya seorang mahasiswa. Kemudian au ana muhandisun, saya seorang insinyur, ataupun ana tabibun, saya seorang dokter. Nah, artinya menghafal, alangkah lebih baiknya ketika menghafal mufradat ini jangan hanya dalam bentuk kosakata, akan tetapi menghafal dalam bentuk kalimat ataupun ungkapan yang sering kita dapatkan, yang bisa kita bertanya pada teman-teman yang mungkin kita akan menggunakannya lebih dibandingkan menggunakan kosakata yang hanya kita hafal. Memang benar menghafal mufradat akan memperkuat bahasa. Ya. Namun alangkah lebih baiknya kita menghafalnya dalam bentuk satu kalimat utuh, sehingga mufradat yang kita hafal ini terpakai untuk alat komunikasi kita, baik dengan lisan menyampaikan langsung kepada teman-teman, pada orang-orang di sekeliling kita, ataupun secara tulisan kita menulis sendiri, merangkai sendiri dalam catatan-catatan kita. Nah, saya rasa seperti itu untuk menghafal mufradat bagi pemula. Demikian, barakallahu fiikum. Wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Sesi pertama tanya jawab sudah selesai. Mungkin untuk sesi kedua dibuka 2 pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya, bisa open mic atau di chat aja kalau malu-malu nggak apa-apa. Abdul. Jika belum ada pertanyaan yang masuk, Ana ingin izin bertanya lagi, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua, terkait dengan mufrodat tadi. Nah, adakah kamus yang direkomendasikan bagi pemula dan mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN, terkait dengan sinonim? Biasanya kalau di bahasa Inggris punya vocab tersendiri terkait sinonim kata gitu. Misalnya kata A dengan kata B artinya nasi. Nah, apakah ada kamus yang recommended di bahasa Arab ini yang sekiranya bisa membantu pemula dan mahasiswa supaya lebih memahami tentang mufradat? Jazakallahu khairan terkait sinonim. Baik, pemateri ada gangguan teknis sepertinya.
akan kami hubungi kembali untuk segera kembali ke Zoom ini. Terima kasih. Baik, sembari menunggu pemateri, kami ingatkan kembali bahwasannya di akhir acara Ismail Fair ini, yakni di kajian tematik, insya Allah akan dibagikan hadiah, sedikit hadiah, yakni saldo OVO 25.000 masing-masing untuk 2 orang kepada peserta yang memiliki resume terbaik dari 4 kegiatan non-workshop yang meliputi tadi yang pertama ada webinar mental health, lalu yang kedua kuliah umum malam ini, yang ketiga adalah pelatihan singkat AutoTrade, dan yang keempat adalah kajian tematik tauhid. Baik, Ustadz Ridho sudah kembali. Ana akan ulang pertanyaannya tadi. Pertanyaannya adalah, apakah ada rekomendasi bagi mahasiswa ataupun pemula, khususnya mahasiswa UIN Jakarta, terkait dengan mufrodat sinonim, terkait dengan sinonim mufrodat. Semisalkan di bahasa Inggris ada kamus tersendiri yang berbicara tentang sinonim saja gitu. Misalkan kata nasi gitu mempunyai A dengan B dalam vocab bahasa Inggrisnya. Apakah ada kamus bahasa Arab yang direkomendasikan untuk pemula dan mahasiswa agar bisa menguasai variasi mufrodat? Jazakallahu khairan. Dari pengalaman saya pribadi, untuk mencari sinonim dari bahasa itu langsung merujuk pada jam al Arabiyah. Jadi di sana ada mufradat dipelajari dalam bahasa Arab, kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa Arab juga. Harusnya ada mujam al Arabiyah dengan ada mujam al Arabiyah, sama juga bentuknya kosakata dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, serta beberapa produk yang artinya sama dengan surat tersebut. Adapun dalam bahasa Indonesia, madu dan ada al-madi, dan sebagainya. Ini belum pernah saya temukan ya. Namun teman-teman, kalau untuk lebih mudahnya dalam Android saya sering menemukan kamus yang kita mencari sebuah kata dengan misalnya ada typos. Nah, nanti
yang lain-lainnya. Dan kamus ini karena kita menggunakan Android semua, kita menggunakan Android. Dan kamusnya ini teman-teman cari di Play Store. Di ada kamus Arab Indonesia. Ada kamus Arab Indonesia yang bisa teman-teman pakai untuk mencari arti di kosakata dalam bahasa Arab. Bisa digunakan dalam bentuk bahasa Arab dan bisa digunakan untuk bahasa Indonesia. Artinya mencari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ada, mencari bahasa Arab ke bahasa Indonesia juga ada. Izin saya tampilkan di sini ya, di kamera laptop di sini ada kamus Arab Indonesia, logonya seperti ini, seperti teman-teman lihat. Yang logonya biru, Indonesia Arabia. Bisa teman-teman langsung download di Play Store, dan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, apalagi kita menggunakan smartphone. Nah, ini aksesnya sangat mudah. Kalau untuk cetakan langsung, ya, yang tadi pengalaman kami langsung rujuk kepada macam Al-Arabiyah terbaru. Di sana terjemahannya bahasa Arab dengan bahasa Arab, dan juga yang bahasa Arab dengan bahasa Arab juga. Adapun dalam bahasa Indonesia, kamusnya ini untuk bahasa Arab itu belum pernah ditemukan ya, terbatasan ilmu juga kan. Namun pasti ada yang merangkainya, pasti ada yang merangkainya. Ini memang ladang untuk beramal dan berkhidmat terhadap bahasa Arab. Dan saya sarankan yang paling mudah tadi untuk mengakses kamus Arab Indonesia, logonya warna biru dan paling mudah dipakai di kita mencari bahasa Arab bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Bahkan kamus yang dimuat di sini ini ada banyak kamus. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamus yang dimuat dalam satu aplikasi. Dan satu lagi ada kamus Al-Quran. Jadi teks kata-kata ataupun produk yang kita cari itu bisa ditelusuri di kamus. Dan Naam, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Barangkali ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman, dipersilahkan sebelum Ustadz memberikan kesimpulan dan kita tutup. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Bagaimana caranya agar bisa memperkuat mufradat yang sudah dihafal, sedangkan tidak diterapkan dalam sehari-hari? Terima kasih. Jadi langsung enggak mas dia. Terdengar? Afwan, kedengaran, tapi masih gangguan. Mungkin jika masih gangguan, boleh minta tolong di ini aja, dijawab via chat aja. Oh, baik, saya izin off kamera biar lebih kuat sinyal. Baik. Baik. Jadi pertanyaan dari tadi, bagaimana memperkokoh mufradat yang telah kita hafal, dengan cara apa bisa memperkokoh mufradat? Mungkin ya yang paling utama kita
menghafal mufradat ataupun kosakata, ketika kita menghafalnya, yang pertama kali itu mempraktekkannya, menggunakan dalam komunikasi sehari-hari. Baiknya komunikasi secara dan tidak mengapa komunikasi secara lisan. Artinya kita mampu menulis kata-kata tersebut ataupun menulis kata-kata secara berulang-ulang. Nah, ada mufradat yang kita hafal sebaiknya kita gunakan dalam kata-kata sehari. Kita bilang tadi untuk menghafal mufradat sebaiknya memilih mufradat yang sering digunakan seperti kaifa haluka dan sebagainya. Namun jika ada mufradat yang sudah kita hafal sebelumnya, kemudian ingin kita gunakan, nah cara yang paling mudah, mufradat yang kita hafal tersebut berkaitan tentang apa? Misalnya tentang istilah keluarga ya, ataupun nasab ataupun tentang membaca ataupun tentang perjalanan, karena ada mufradat tertentu, ataupun dengan secara tematis, misalnya mufradat yang ada di rumah, mufradat yang ada di masjid, mufradat yang ada di ruang kelas dan sebagainya. Jadi mufradat ini supaya terpakai, alangkah lebih baiknya kita mencoba untuk mencari suatu konten, baik itu audio ataupun audio visual, alangkah lebih baiknya audio visual, dan kita mencoba untuk menghidupkan dan menyimak video tersebut. Jadi mufradat yang kita hafal itu akan terekam dengan baik. Setidaknya kita mampu mengulang mufradat tersebut tidak secara lisan maupun tulisan, tetapi dalam memori kita akan memberikan stimulus, memberikan rangsangan kembali bahwasanya mufradat ini saya pernah menghafalnya. Nah, selain menonton ataupun mengakses konten audio visual, itu juga bisa mencari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan mufradat yang banyak kita kuasai. Jadi secara otomatis baik dalam kamar ataupun di sekolah dan sebagainya. Nah, kita mencari teks yang ada keterkaitan dengan mufradat yang pernah kita hafal. Kita coba membaca, kemudian mencoba analisa apa maksud teks ini, sehingga mufradat yang sudah kita hafal itu terpakai. Jadi triknya seperti itu. Setidaknya kita mampu memanfaatkannya untuk memberikan stimulus. Dan sama sekali tentunya mengkomunikasikan secara lisan, kemudian mengakses konten audio visual, kemudian mencari konten yang tertulis. Kemudian teman-teman Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya Ustadz. Baik, karena qadarullah masih ada gangguan dari Ustadz Ridho terkait dengan audio, maka dengan berakhirnya sesi 2 pertanyaan, sesi 2 tanya jawab, maksudnya sesi 2 pertanyaan, maka berakhir juga kuliah umum tentang TOEFL malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara kuliah umum malam ini. Jangan lupa masih ada 2 acara lagi, yakni acara pelatihan singkat AutoTrade, yang insya Allah besok jam 4 sore, yang insya Allah narasumbernya Ana sendiri, dan yang terakhir adalah kajian tematik yang akan dibawakan oleh Ustadz Kuku, lusa jam 8 malam. Kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya bila ada ketidaknyamanan, baik masalah teknis maupun masalah non-teknis pada kuliah umum malam ini. Kami dari panitia izin pamit.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk info selanjutnya akan ada di grup event kemarin. Jazakallahu khairan ikhwan jami'an wa Mas Randy. Wa jazakallahu khairan.